Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Matematika peminatan ya. Matematika peminatan. Kita akan membahas tentang persamaan eksponensial tipe D dan tipe E. Oke, tipe D dan tipe E ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke pembahasannya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Nah, ini ada tipe D sama tipe E. Tipe D, yang D itu ada basis yang berbeda. Contohnya basisnya 9 dan 4. 4 itu 2 pangkat 2, berarti 2 ya. 9 itu 3 pangkat 2, berarti 3. Basisnya itu nggak bisa disamakan. Contohnya basisnya yang A itu 2, yang B itu 3. Jadi nggak bisa disamakan. Atau contohnya yang A-nya itu 3, yang B-nya itu 5. Berarti tidak bisa disamakan. Tapi ada satu cirinya. Kalau bawahnya beda, atasnya mesti sama. Ya, Fx sama dengan Fx ini angka. Oke, A sama B itu angka. Oke, maka penyelesaiannya gimana? Kalau 2 pangkat titik-titik sama dengan 3 pangkat titik-titik, 2 pangkat titik-titik sama dengan 3 pangkat titik-titik, bagaimana caranya biar angka itu sama? Oke, kita kasih contoh. Misalkan ini A-nya itu 2 pangkat titik-titik sama dengan 3 pangkat titik-titik. Biar hasilnya yang kanan dan yang kiri sama, gimana caranya? Ternyata caranya cuma satu penyelesaiannya, yaitu jika 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1 ya, dan 3 pangkat 0 hasilnya 1. Oke, jadi ini pangkatnya 0, yang sini 0. Jadi Fx-nya sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Oke, ini pemisalannya ya. Misalkan. Oke, ini masuk. Nah, oke, ini yang tipe D. Kalau yang tipe E gimana? Kalau yang tipe E itu ada sebuah persamaan. Oke, ciri-cirinya adalah ada seperti ini angka, ini seperti persamaan, kayak contohnya 2x kuadrat plus 3x plus 6. Nah, x-nya itu berupa pangkat. X-nya itu berupa pangkat, eksponen ya. Contohnya nih ini. Oke. Nanti lebih jelasnya di contoh soal aja. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Contoh 1 tipe D. Oke, contoh 1 tipe D. Cara mengerjakannya. Oke, 3 sama 7 bisa disederhanakan nggak? 3 tetap 3 ya, karena bilangan prima. 7 juga 7 tetap, karena ini juga bilangan prima. Nah, berarti basisnya beda ya, basisnya beda. Ini 3, ini 7. Oke, berarti dia pangkatnya harus sama. Sama nggak? Oke, sama. Berarti penyelesaiannya dijawab, kita jawab ya. 5x min 10 sama dengan 0. Pangkatnya harus sama dengan 0 ya. 5x sama dengan 10, x-nya sama dengan 10 bagi 5, 2. Oke, selesai sampai sini. Oke, gampang banget. Oke, kita lanjut ke contoh 2 ya. Ini bacakan dulu. Contoh 2, 3 pangkat x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 8 pangkat x kuadrat min 7x plus 10. Nah, kita cek. Ini udah nyampe bilangan prima belum? Oh, 3, udah 3 prima ya. Tapi 8 itu bukan prima, tapi
primanya berapa nanti hasilnya? 2 ya. 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Jadi pokoknya itu 3, satunya 2. Sama nggak? Nggak ya, nggak sama. Oke. Setelah itu kita cek dulu pangkatnya. Pangkatnya sama nggak? Ini x kuadrat min 7x plus 10. Oh, sama ya ternyata. Jadi kalau sama, biarkan angkanya tetap seperti ini. Kecuali pangkatnya udah beda. Di sini 3, di sini 8, 2 pangkat 3. Nah, ini ternyata 3x kuadrat plus 21x plus 30. Berarti ini harus dipangkatkan 3, 2 pangkat 3. Oke. Tapi kalau seperti ini kita langsung karena pangkatnya udah sama. Oke. Cek pangkatnya. Pangkatnya sama? Sama, Bu. Kalau sama ya. Oke. Kalau itu sama berarti bawahnya beda nggak masalah, basisnya beda nggak masalah. Selesaikan. Jawabnya x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Oke. Terus langsung kita faktorkan. X. Kalau yang belum bisa memfaktorkan, lihat video ibu. Ibu tidak akan bosan mengingatkan lihat video ibu karena banyak sekali yang memfaktorkannya ternyata masih kurang bisa ya. Ini 5, 2 min. Oke. X sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Oke, selesai sampai sini. Oke. Jadi HP-nya 5 sama 2. Oke, lanjut ke contoh berikutnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Contoh 3, setengah pangkat x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan sepertiga pangkat x kuadrat min 2x plus 3. Oke, kita cek pangkatnya. Pangkatnya sama nggak? Oh, ternyata pangkatnya sama. Kalau yang pertemuan kemarin kan basisnya sama ya, ini pangkatnya sama. Oke. Jadi kalau pangkatnya udah sama, bawahnya basisnya nggak usah kita rubah, biarkan aja. Pakai setengah-setengah gitu nggak apa-apa, Bu, biarin aja. Jadi kalau pangkatnya udah sama, kita biarkan saja bawahnya. Oke, itu. Kita selesaikan. Jawab ya. Berarti x kuadrat min 2x plus 3 ini ya, sama dengan 0. Faktorkan. Oke. 3, 1 min plus x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Oke, selesai sampai situ. Kalau ditanya HP-nya gimana, Bu? Kalau ditanya himpunan penyelesaian atau HP, kita tulis aja min 1,3. Dimulai dari angka yang kecil. Oke, dimulai dari angka yang kecil. Tapi kalau nggak ditanya HP-nya, penyelesaiannya aja seperti ini. Oke, ini HP-nya. Bagusnya sampai HP. Tadi nomor contoh 2 dan contoh 1 juga bagusnya sampai HP ya. Oke, lanjut ke tipe selanjutnya. Tipe E. Oke, di tipe E kita nanti akan memberikan beberapa soal. Kita pakaikan tadi kan pakainya penyelesaiannya itu dengan pemisalan. Nah, kita cari gimana cara menyelesaikannya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Ini memakai pemisalan, ya. Ini memakai pemisalan. Kita di sini akan belajar cara mencari pemisalannya dulu, ya. Baru kita menyelesaikan caranya. Kita mencari penyelesaian. Jadi ibu kasih tips di sini cara mencarinya, oke? Dan tak kasih contoh-contohnya, kemudian ibu kasih caranya. Oke, nomor A, yang A. 4x kuadrat min 10 kali 2 pangkat x plus 16 sama dengan 0. Oke, tips pertama, cari
yang pangkatnya paling kecil dan angkanya pokoknya paling kecil. Pokoknya paling kecil, pangkatnya dulu, pangkatnya paling kecil. Oh, ini pangkatnya sama, X sama X. Nah, yang kedua, ingat ya, pangkatnya paling kecil. Yang kedua, cari yang, nanti kalian tulis di buku ya, penjelasan ibu ini. Cari yang pangkatnya paling kecil. Kedua, cari yang angkanya paling kecil. Ini kan perkalian nih. Nanti bukannya pangkat X itu bukan 10-nya ya, tapi 2 pangkat X. Ini 4 pangkat X. Nah, yang angkanya paling kecil. Oh, ternyata angkanya yang paling kecil 2 pangkat X. Berarti pemisalannya kita fokusnya ke 2 pangkat X. Oke, kita fokuskan ke 2 pangkat X. Oke, bisa nggak ini dirubah jadi 2 pangkat X? Kita cek. 4X itu jadi 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 2 pangkat 2 ya kan, X nya tinggal tulis X, jadi 2 pangkat 2X. Oke, atau taruh bawah ya, ini nanti penjelasannya sama tulisannya 2 pangkat X, kita kuadratkan, hasilnya kan sama, 2 pangkat 2X, X nya ditaruh sini. Oke, jadi pemisalannya pakai 2 pangkat X. Satu ya, pemisalannya pakai 2 pangkat X. Yang ini kita rubah jadi 2 pangkat X. Oke, itu satu. Yang kedua, 4 pangkat X plus 1 plus 11 kali 2 pangkat X min 3 sama dengan 0. Oke, Bu, yang pangkatnya paling kecil. Oke, pangkatnya paling kecil. Oh, ini. Angkanya paling kecil. Ini juga. Oke, berarti ini kita fokus ke 2 pangkat X. Oke, berarti yang dirubah ini. Ya, yang dirubah ini. Biar jadi 2 pangkat X gimana? Oh, berarti 4-nya kita rubah jadi 2 pangkat. Berarti 2 pangkat 2 kali X plus 1. Oke, kita kalikan jadi 2 pangkat 2X plus 2. Oke, kalau di sini pemisahannya 2 pangkat X, kemungkinan besar di sininya jadi 2 pangkat X juga. Nah, gimana biar jadi 2 pangkat X? Ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 2X pakai sifat ya, sifat eksponensial. Kalian cek sifat eksponensial, ditambah jadi kalikan 2 pangkat 2 pangkat 2. Kenapa kalikan, Bu? Karena ini penjumlahan. Ingat ya, sifat eksponensial itu. Lanjut. Nah, belum ada X kuadratnya, Bu. Ini 2 kuadrat hasilnya kan 4 ya, kita rubah jadi 4 kali 2 pangkat X bisa jadi 2 pangkat X dikuadratkan. Nah, temu. Jadi kalau misalkan kita pakai 2 pangkat X nya itu, misalkan kita pakai pemisahannya A atau kalian sukanya apa, B misalkan, P 2 pangkat X itu B, berarti ini jadi 4P kuadrat. Kalau ininya P, berarti nanti 4X nya jadi P kuadrat. Ya, itu tipsnya. Lanjut ke contoh soal lainnya, kita kasih tips selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Contoh C sama contoh D. Oke, di contoh C, 3 pangkat X, cari yang pangkatnya paling kecil. Oke, pangkatnya sama, Bu, X plus 1, X plus 1. Kemudian yang kedua, cari yang basisnya paling kecil. Oh, ini 3. Berarti kita fokusnya ke sini, dibuat seperti ini. Oke, misalkan P sama dengan 3 pangkat X plus 1 ya. P sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, 9 pangkat X plus 1 kita rubah jadi apa? Kita rubah jadi 9 kan biar jadi basisnya 3, basisnya disamakan ya.
biar basisnya 3, itu berarti 9 itu jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 X plus 1. Atau bisa dirubah jadi 3 pangkat X plus 1 pangkatkan 2. Sama kan? Ya kan? Nah, kalau misalkan 3X plus 1, ini juga 3X plus 1. Oh, sama. Berarti kalau ini P, berarti ini P kuadrat. Oke, P kuadrat. Oke, lanjut ke yang D. Pertama, kita cari yang pangkatnya paling kecil. Oh, ini pangkatnya paling kecil, Bu. Basisnya sama, tapi ini pangkatnya paling kecil. Berarti kita fokus ke sini. Ini P, misalkan P kuadrat. P kuadrat. Misalkan 2 pangkat X itu sama dengan B, ya. Nah, ini kita rubah biar jadi 2 pangkat X. Gimana caranya? Oke, 2 pangkat 2X plus jadi kali 2 pangkat 1. Ya. Ibu kenapa tulis satunya, Bu? Karena biar kelihatan ini kan 2 pangkat X kali, tambahkan kali 2 pangkat 1. Ya. Terus 2 pangkat 1 kan sama dengan 2. 2 kali 2 pangkat X, 2X. Ini kan dari 2X. 2X kita jadi X kuadrat. Sama kan? Ini. Yang ini. Yang depan ini kita rubah jadi ini. Nah, kalau 2 pangkat X itu P, berarti ini 2P kuadrat. 2 pangkat X itu P, berarti ini jadi 2P kuadrat. 2P kuadrat. Oke, itu. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. 3 pangkat 1 plus 2X sama dengan 23 plus 36 per 3 pangkat 2X. Kita cari yang pangkatnya paling sederhana. Itu yang ini, 2X sama yang 1 plus 2X. Pilih mana? Pilih yang ini ya. Basisnya sama nggak? Basisnya sama, berarti kita rubah jadi seperti ini. Nah, oke. Lanjut. Ini kita rubah jadi seperti itu. 3 pangkat 1. Kalau penjumlahan berarti kalikan 3 pangkat 2X. Ya, ingat sifatnya. 3 pangkat 1 jadi 3 kali 3 pangkat 2X. Nah, kalau 3 pangkat 2X sama dengan B, maka ini dirubah jadi 3P kuadrat. 3 nggak ada kuadratnya, 3P. Nggak ada kuadratnya ya, Bu? Enggak, karena ini kan 3 pangkat 2X sama ya, sama persis dengan ini. Jadi ini jadi 3P. 3P. Kalau yang ini P, berarti ini jadi 3P. Oke. Nah, kita selesaikan penyelesaian yang sebenarnya. Itu tadi baru tips-tipsnya aja ya. Oke. Tadi kan ini soal E, kita kerjakan soal E aja ya, biar udah ada soalnya. Oke, tadi sampai sini. Jadi kalau kita selesaikan, sebenarnya caranya kita hapus ya. Oke. Nah, kita selesaikan ya. Jadi 3 pangkat 1, ini 3 tadi ya, kali 3 pangkat 2X. Ini kita rubah di atas sini jadi min 23 plus jadi min 36 per 3 pangkat 2X. Oke, sudah ya. Terus misal 3 pangkat 2X sama dengan P. 3 pangkat 2X sama dengan P. Yang 3 pangkat 2X kita kasih kurung. Oke, ini sama ini 3 pangkat 2X ya. Berarti 3 pangkat 2X jadi P.
min 23 sama dengan 0 ya, sini min 36 per 3 pangkat 2x jadi B sama dengan 0. Oke, kita kalikan semuanya dengan B. 3B kali P, 23 kali P, 36 per P kali P. Oke, kalikan semuanya dengan P. Kenapa dikalikan dengan B, Bu? Karena biar nggak ada per-pernya. Jadi nanti kalau pemfaktoran itu mudah gitu ya. Tapi kalau nggak ada per kayak gini ya nggak usah langsung dikalikan semuanya dengan B ya. Karena ini kenapa? Karena dikalikan karena ini ada per-pernya nih, ada pecahannya. Ya, gitu. Jadi ini jadi 3P kuadrat min 23P min 36 sama dengan 0. Oke. Kenapa ini jadi 3B kuadrat? Tuh kalikan B. Ini 23 kok jadi 23B, Bu? Karena dikalikan B. Ya ini nggak ada pernya, Bu. Ya kalau dikalikan B. B per B hasilnya 1. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya. 3P kuadrat min 23P. Oh, P sih. P ya. P min 36 sama dengan 0. Oke, tadi kan ini nih. Terus nyelesainnya gimana? Kita faktorkan dulu. 3B B 9 4 negatif positif sama dengan 0. Oke, 3B sama dengan min 4 atau B sama dengan 9. B-nya sama dengan min 4 per 3 atau B sama dengan 9. Udah selesai, Bu, sampai sini? Belum selesai. Kita lanjut ke selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Tadi B-nya itu min 4 per 3 atau B sama dengan 9. Yang sini kan. Nah, karena ini negatif, dia tidak memungkinkan. Tidak TMM. Oke, kalau yang negatif nggak usah dikerjakan. Yang dikerjakan aja yang ini. Kita masukkan ke pemisalan. B sama dengan 9 dimasukkan ke pemisalan. Pemisalannya tadi 3 pangkat 2x ya. 3 pangkat 2x. B-nya kan 3 pangkat 2x ya kan? Kita masukkan. B ganti 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x sama dengan 9. 3 pangkat 2x. Biar ini basisnya 3 biar sama. 3 pangkat 2. Nah, ini yang tipe berapa kemarin? Kalau nggak salah tipe C ya. Ini tipe C. Ya. Jadi 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2, 1. Oke, jadi penyelesaiannya X sama dengan 1. HP-nya 1. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, kita contoh tadi contoh A ya. Yang tadi kan contoh A ini. Nah, ini kita B-nya pakai 2 pangkat X ya. Kita rubah dulu ini-nya jadi 2. Tadi kan udah kita bahas jadi 2 kali 2 pangkat X. Sebentar, salah. 2 pangkat 2x min 10 kali 2 pangkat x plus 16 sama dengan 0. Oke, 2 pangkat x dikuadratkan min 10 kali 2 pangkat x plus 16 sama dengan 0. Bu, cepet banget sih, Bu. Sama aja kan yang belakangnya mah. Ininya kan tadi udah kita bahas kan di tips soal tadi. Nah, misal B sama dengan 2 pangkat X. Berarti ini itu B. Yang ini juga B. Oke. Jadi
Jadi B kuadrat min 10 2x jadi B plus 16 sama dengan 0. Oke, sampai sini nanti kita selanjutnya difaktorkan ya di slide selanjutnya. Oke, tadi kan sampai sini nih ya. Sampai B kuadrat plus 10x plus 16 sama dengan 0. Kita faktorkan B sama dengan 0. Oke, 28 min. B sama dengan 8 atau B sama dengan 2. Selesaikan semua bisa Bu? Iya bisa, karena ini kan positif semua ya. Berarti masukkan ke pemisahan. B sama dengan tadi berapa? B-nya 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Oke, satu-satu dulu. Yang ini B sama dengan 8. Dimasukin B-nya 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. X sama dengan 3. Kelihatan ya? Oke. Satunya B sama dengan 2. Ini dimasukkan B-nya sama dengan 2x. 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya berapa? 2 ya? Betul. Oke. X sama dengan 1. Jadi HP-nya adalah 1 dan 3. HP sama dengan 1 dan 3. Oke, ini selesai ya. Nah, selanjutnya ada kalian mengerjakan soalnya. Soalnya Ibu kasih soal 3 aja ya. 3 aja untuk kalian hari ini, dikumpulkan besok pagi. Oke, selanjutnya dadah, bye. Kita kasih contoh soalnya. Kasih soalnya belum? Oke. Ini contoh soalnya ya. Bukan contoh soal, ini soal yang harus kalian kerjakan. Gak 3 Bu, 2 aja. Iya, 2 aja ya. Yang penting kalian mengerjakan, Ibu udah bahagia sekali. Oke, ini nomor 1, ini nomor 2-nya. Silakan kalian kerjakan. Oke, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.